Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dari PJJ Manajemen kelas MJ701. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial. Situasi PT sedang tidak baik-baik saja. Sebuah perusahaan retail di Indonesia mengalami peningkatan tingkat turnover karyawan yang signifikan. Banyak karyawan mengundurkan diri karena merasa tidak puas dengan sistem penggajian dan kurangnya perhatian terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan, work-life balance. Di sisi lain, perusahaan kesulitan merekrut karyawan baru karena reputasi yang buruk di kalangan tenaga kerja. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan kelangsungan operasional perusahaan. Bagaimana perusahaan dapat mencegah masalah hubungan industrial seperti yang terjadi dalam kasus ini? Peran serikat pekerja dan manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, dan bagaimana rekomendasi kebijakan berbasis praktik terbaik dalam manajemen hubungan industrial. Bagaimana perusahaan dapat mencegah masalah hubungan industrial seperti yang terjadi dalam kasus tersebut? Perusahaan dapat mencegah masalah hubungan industrial seperti yang dialami perusahaan retail di Indonesia dengan menerapkan strategi pengelolaan hubungan industrial yang baik, termasuk memberikan sistem penggajian yang adil dan transparan, serta perhatian serius terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan, work-life balance. Manajemen harus meningkatkan kepuasan kerja dan lingkungan kerja agar dapat menurunkan turnover karyawan dan meningkatkan loyalitas. Penting juga adanya komunikasi terbuka dan dialog antara manajemen dengan karyawan untuk mendengarkan keluhan dan mengatasi masalah secara proaktif sebelum konflik muncul. Peran serikat pekerja dan manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Peran serikat pekerja sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Serikat pekerja berfungsi sebagai perwakilan karyawan dalam memperjuangkan kesejahteraan mereka, membantu mencegah konflik dengan memfasilitasi komunikasi antara pekerja dan manajemen, serta membantu menyelesaikan perselisihan secara damai. Kolaborasi yang baik antara manajemen dan serikat pekerja menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan mengurangi kemungkinan perselisihan yang dapat mengganggu operasional perusahaan. Rekomendasi kebijakan berbasis praktik terbaik dalam manajemen hubungan industrial. Menetapkan sistem penggajian yang adil, kompetitif, dan tepat waktu. Menjalankan program keseimbangan kerja dan kehidupan yang mendukung fleksibilitas jam kerja dan kesehatan mental karyawan. Yang ketiga yaitu menguatkan peran serikat pekerja untuk menyampaikan aspirasi karyawan secara efektif, melakukan pelatihan dan mengembangkan kapasitas bagi manajemen dan serikat pekerja untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan penyelesaian konflik. Yang terakhir yaitu membangun budaya kerja yang inklusif dan transparan, yang mendorong keterlibatan dan pengakuan terhadap kontribusi karyawan. Efektivitas aspek hubungan industrial. Berikut ini grafik batang yang menggambarkan efektivitas 3 aspek utama dalam mencegah masalah hubungan industrial dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di perusahaan. Sistem penggajian yang adil dan transparan memiliki skor efektivitas 8, menunjukkan peran pentingnya dalam mengurangi turnover dan meningkatkan kepuasan kerja. Peran serikat pekerja mendapat skor efektivitas 7 yang menegaskan pentingnya kolaborasi dan komunikasi antara pekerja dan manajemen. Kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan, work-life balance, memiliki skor tertinggi, yaitu 9, sebagai faktor krusial dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan pentingnya pengelolaan hubungan industrial yang baik dengan sistem penggajian adil,
perhatian terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan, serta keterlibatan aktif serikat pekerja. Pencegahan masalah hubungan industrial harus dilakukan melalui komunikasi terbuka, dialog antara manajemen dan pekerja, dan kerjasama dengan serikat pekerja. Strategi terbaik mencakup penerapan kebijakan yang mendukung, lingkungan kerja sehat, pelatihan penyelesaian konflik, dan penguatan peran serikat pekerja untuk mencegah perselisihan. Jika perselisihan terjadi, penyelesaian idealnya dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia, yang berupaya menghindari konflik berkepanjangan dan menjaga keberlangsungan operasional perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.